Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahilana umurana warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma astur aurati wa amin rawati birahmatika ya arhamar rahimin. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Al-Qur'an, Radio Iskarima 99,9 FM, Radio Siba 96,3 FM, dan juga Radio Dakwah Syariah 101,4 FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di tengah hujan yang terus menerus, mudah-mudahan hujan ini memberi rahmat bagi kita semuanya. Hujan ini bisa menjadi penutup dan juga menjadi obat bagi wabah, manakala wabah itu adalah merupakan salah satu tusukan atau tikaman dari setan, di mana musuhnya setan itu adalah hujan. Hujan adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bisa digunakan oleh seorang muslim untuk ruqyah agar supaya terbebas dari sihir dan gangguan setan. Kita juga disunahkan manakala ada hujan, mengambil air hujan tersebut kemudian kita taruh di anggota tubuh kita. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian kita tentang bab surga, ya, tamasya ke taman surga. Pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas bersama tentang penghuni surga, ciri-ciri penghuni surga. Kemudian pada bab berikutnya yaitu bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW telah beberapa kali masuk ke surga yang telah ada. Pada kali ini kita akan mengupas bab, ya, halaman 19 di dalam bab surga Nabi Adam. Bab tentang surga Nabi Adam. Di dalam surat Al-A'raf ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Maka Allah perintahkan kepada Adam, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Kisah secara singkat, Nabi Adam dan Hawa tinggal di surga, kemudian dilarang untuk memakan buah di dalam surga itu, wala taqraba hadhihi syajarah. Kemudian Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, kemudian Allah keluarkan Adam dan Hawa dari surga. Sekarang pertanyaannya, surga yang nanti kita tempati, apakah itu surga Nabi Adam dahulu ataukah surga yang lain? Atau pertanyaannya, surganya Nabi Adam itu di langit ataukah di bumi? Maka dari sini di dalam buku ini sangat seru dan ketat sekali perbedaan dua pendapat. Maka ulama berselisih, ulama berbeda pendapat satu dengan yang lain mengenai surga yang akan kita tempati
itu surganya Nabi Adam yang lalu ataukah surga yang lain? Maka pendapat ada dua. Yang pertama, bahwa ada yang berpendapat surga yang ditempati Nabi Adam adalah surga yang ada di bumi. Alasannya apa? Surga itu enggak ada seton. Nah ini iblis mlebu swarga lapo. Itu yang pertama. Yang kedua, surga itu kalau sudah masuk di dalamnya tidak mungkin kita bisa keluar karena surga sifatnya abadi. Kemudian yang ketiga, kata-kata ihbitu, turunlah kalian, bukan turun dari langit, tapi sebagaimana dalam Al-Quran, ihbitu, pindahlah, misro, seperti pindahlah kamu ke Mesir. Kata-kata hubut bukan turun, akan tetapi pindah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa surga yang kita tempati adalah surganya Nabi Adam alaihis salam. Sederhananya kita ini pulang kampung. Pulang kampung. Timbalik aslinya manusia itu adalah surga. Kok mlebu neraka, gak gelem swarga ya neraka. Maka Kanjeng Nabi mengatakan seluruh umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang enggan. Seluruh umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang enggan. Ya Rasulullah, siapakah yang enggan itu? Maka Kanjeng Nabi mengatakan man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mengikutiku, nurut ke saya, ikut saya, maka dia masuk surga. Wa man asoni, barang siapa yang tidak taat kepadaku, faqad aba. Rasulullah enggak tego bilang ke umatnya masuk neraka, gak. Kanjeng Nabi ku gak tego ndongakno sapa sing gak gelem mbek aku mlebu neraka, mboten. Siapa yang taat kepadaku masuk surga. Siapa yang maksiat kepadaku enggan untuk masuk surga. Nah, baiklah, sehingga di sini menunjukkan bahwa surga yang dimasuki oleh kita adalah surga Nabi Adam. Loh, katanya surga nggak ada larangan, nggak ada perintah. Iya, nanti pada saat hari kiamat. Tapi kalau dulu itu kehendak Allah, maka nasnya hukumnya berbeda. Yang kedua, ada yang beralasan bahwa lek wis ning surga gak iso metu maneh. Ada banyak kasus bahwa orang yang masuk surga bisa keluar lagi. Sinten? Kanjeng Nabi pernah Isra Mi'raj, mlebu swarga, metu maneh. Mlebu maneh, metu maneh, metu swarga. Biasa, enggak masalah. Yang keempat, Allah Maha berkuasa, di mana surga itu sangatlah luas. Di mana satu surga aja seluas langit dan bumi, bayangkan. Satu surga seluas langit dan bumi. Kita lihat, bisa dilihat di sini nggih. Ya, ini dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pintu surga Rasulullah mengatakan sesungguhnya pintu surga itu antara Mekah dan Hagar atau antara Mekah dengan Busra. Antara Mekah dan Hajar. Coba lihat, Rasulullah bukan ahli geografi. Kanjeng Nabi saat itu nggak ada Google. Kanjeng Nabi pada waktu nggak ada alat ukur untuk membuktikan kebenaran akhirat
sering Al-Quran atau hadis itu membicarakan kabar akhirat, tapi buktinya adalah bukti geologi dan ilmu pengetahuan, Pak. Contohnya ngeten, Kanjeng Nabi Al-Quran bicara tentang Mekah. Di dalam Al-Quran bahasanya adalah wa'adzim finnasi bil haji ya'tu karijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Ayo undangan wong-wong ben iso budal kaji rene kabeh. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk memanggil orang di seluruh dunia untuk haji. Nggak ada WA. Tapi kenyataannya apa sekarang? Datang, Pak. Yang kedua, mereka akan datang di lembah-lembah yang paling dalam, fajin amik, memberikan sebuah bukti bahwa Mekah adalah dataran tertinggi. Sedangkan selain Mekah itu ngisor. Ilmu geografi, Pak. Saat Al-Quran bicara tentang kemenangan Romawi, fi adnal ardi, di tanah yang paling rendah, Laut Merah. Dan sekarang baru bisa dibuktikan sekarang berapa ketinggiannya. Demikian juga Kanjeng Nabi, pintune swarga iku ombone iku antarane Mekah sampai Kutha Hajar, utawa antarane Mekah sampai Bak Busra. Kanjeng Nabi gak tahu ngukur, Pak. Setelah diukur niki lho, Pak, antara Mekah sampai Hajar itu ternyata 752 mil. Antarane Mekah sampai Busra 790 mil. Selisihnya cuma 38 mil. Sinten itu? Nabi. Ngira-ngira iki mbek kono, kene mbek kono. Petanya ini. Iki pintu surga satu loh ini, Pak. Niki pintune swarga, lawange swarga niku mulai Jeddah sampai Bahrain, utawa mulai Jeddah sampai Damaskus. Pintu satu. Nanti akan kita bab masalah di pintu. Sama mboten, Pak? Jarake podo. Kanjeng Nabi nggak pernah ngukur. Ini membuktikan tentang mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek wis ada begini, menunjukkan surga itu ada atau belum, Bapak Ibu? Surga sudah ada. Pendapat mana yang paling kuat, Ustaz? Wah, kabeh-kabeh kuat. Kula sepenting mlebu swarga lah ngono ae. Kula sing mana kuat? Semuanya kuat. Ulama yang berpendapat bahwa surga yang kita tempati adalah surganya Nabi Adam adalah Syekh Ali Jum'ah, ya, Syekh dari Al-Azhar Mesir yang sekarang, ya, yang sekarang. Ulama banyak mentalkhis. Yang kedua Syekh Ahmad Dadu, Syekh Utsaimin, dan beberapa ulama yang lain. Sebagian ulama yang lain mengatakan surga yang kita tempati adalah surga yang ada di atas langit. Ala kulli hal, bagi saya mudah-mudahan kuwabeh mlebu swarga. Amin ya rabbal alamin. Dah, sampun nggih? Clear nggih, Bapak Ibu? Jadi swarga, saya cenderung di sini surga yang kita tempati adalah surga yang dulu ditempati oleh Nabi Adam. Istilahnya kita adalah pulang kampung. Amin ya rabbal alamin. Baik, diangen-angen, Bu. Lek pintune swarga sakmene iki sampean coba. Saumpami bapake iku ning Yordan, ibuke ning Bahrain, ketemu mboten, Pak? Kok adoh satu yang kumruyuk wong sak bleng, gembruduk orang itu. Karena orang nanti kan badannya besar-besar semua. Penduduk surga itu kan 60 dirok. Berarti sak kelopo-kelopo nih, Pak. Gawede gede wong, dawur-dawur.
60 dirok. Satu dirok ada yang mengatakan sekian, ada yang satu depa, ada yang satu dirok ini. Dirok berarti ya sak kelopo-kelopo. Itu penduduk surga, besar-besar. Jadi awake dhewe ora model kaya awake dhewe niki Pak, mboten simetris nggih. Teng deles wong ganti kabeh, ganti casing, ganteng kabeh, Pak. Sampean wajahe iku lebih ganteng timbang wong India. Oh iya. Putih, buangir. Nggih, ganteng-ganteng niki deleh kabeh. Niki kan kendaraane wong Indonesia niki nggih. Cebol lelek ngono ya. Wong Indonesia. Alhamdulillah ciptaan Allah itu. Nanti bahagianya kita akan lebih bahagia lagi. Ada gila kok Indonesia kok ngene yo. Indonesia kok jane biyen turunane Nabi Musa terus ya Pak. Jarine ngoten gila, tapi ini ditelitinya keturunannya Nabi Musa. Kuat-kuat. Turunannya Nabi Musa itu kuat. Qadarullah. Terus begitu tinggal di sini turunannya Nabi Musa niku tinggal ke daerah Asia ini, terus kemudian ada meteor jatuh. Merubah genetik langsung pesek kabeh. Jari ini ngono, iki intermezzo. Jadi pesek kabeh. Lah muga-muga seumben di akhir zaman kan nanti ada namanya Qazaf wa Khosaf. Qazaf apa Khosaf niku? Yaitu di mana akan ada banyak perubahan bentuk secara mendadak. Kula ndonga muga-muga iku ya pas meteor jeblok dhuwur langsung pecutut mbangir maneh ngono. Kembali ke asal. Qila ada mengatakan bahwa bahkan kita ini adalah keturunan Nabi Yusuf. Saya baca itu, bukan beberapa makalah, tapi belum sempat kami tindak lanjuti di situ. Genetikanya berubah kembali. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wong penduduk surga tinggi-tinggi. Kalau penduduk neraka lebih besar lagi. Untune iku sak Jabal Uhud. Untune tok. Jadi penduduk neraka itu lebih besar dari penduduk surga. Karena giginya saja satu Jabal Uhud, bayangan. Untune siji, Pak. Padahal giginya manusia itu ada 32. Untune tok jejeren Jabal Uhud 32, Pak. Ndase sak pira? Ndase itu sak pira? Kenapa? Liyadzuqul azab, untuk merasakan azab yang sangat pedih. Nah, kita untuk ganti wes casingnya ibu-ibu, wah wayu-wayu Bu, tenan wis gak kaya saiki sing ditempeleki bedak 3 kilo, 4 kilo. Pas guyu mak kratak-kratak ngono ya. Berkat kabeh ngono. Oh enggak, wis ganti semuanya dalam keadaan tinggi. Nah, ini pintu surga. Orang gembruduk berarti jalannya sakmono, ya Allah. Ini kalau di anukan ya besar banget ya. Pokoknya melintas dari Jeddah sampai Bahrain. Itu besarnya pintu surga. Kemudian alasan yang kedua adalah hadis Muslim. Ya. Hadis ini diriwayatkan Abu Malik dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dari Abu Malik bin Rib'i, dari Hudzaifah ibnul Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya jama'allahu ta'ala an-nasa." Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh manusia, fayaqumul mu'minun, maka kaum mukminin bangkit, hatta tazlifa lahumul jannah, sehingga surga mendekat kepada mereka. Tahu-tahu mablek kabeh wis tangi kabeh hari kebangkitan. Fayatuna Adam alaihi salam,
Orang-orang nanti pada berkeliaran saking dahsyatnya kiamat, semua ketakutan Pak, golek kompensasi, mencari keringanan. Iki wong sing nggak tahu pengajian Ahad pagi, nggak tahu pengajian ngaji kitab Tamasa ke Taman Surga niku nyasar-ngasar ngantek ratusan tahun Pak. Nang teko Nabi Adam, ngantri ning Nabi Adam. Wis muga-muga Nabi Adam bisa nulung. Goleki rono. Tibake apa kata Nabi Adam? Gak iso, nafsi. Ojo goleki aku, Cak. Aku sik tanggung jawab nang Gusti Allah, aku sik duwe dosa. Berangkat rombongan geruduk mana ketemu Nabi Nuh. Nabi Nuh, wis dhewe-dhewe pikirin awakmu dhewe, aku mikir awakku dhewe. Padahal ya rombongan gembruduk mungkin teko Jeddah nang Bahrain nang Irak, ngono lho Pak. Waduh, puluhan tahun, ratusan tahun. Berangkatlah ke Nabi Musa, kecilik. Berangkat Nabi Isa, kecilik nang nabi-nabi kecilik. Loh, lek pengajian Ahad pagi gak kecilik, ojo keliling gak usah rono. Nang ndi? Langsung ae ketemu Kanjeng Nabi. Lho ndek endi alamate? Ayo. Teng pundi goleki Kanjeng Nabi niku? Yang pertama adalah di Telaga Haud. Yang kedua adalah di Sirot. Di Telaga Haud, yang kedua adalah di Sirot. Telaga Haud, yang kedua adalah di Sirot. Itulah tempat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sumben kantun mapak dan jujuk nggih Bapak Ibu nggih. Pertama di mana? Di Telaga Haud, yang kedua adalah di Sirot. Insya Allah ketemu Kanjeng Nabi. Gimana Kanjeng Nabi kok bisa faham kita? Kemarin sudah saya jelaskan di bekas wudhu kita. Kalau ada bekas wudhu mesti rene kayak orang haji kan kelihatan untuk selayar ini kalau Pak ya. Indonesia ketemu cukup di lehernya ada kalung terus masuk Indonesia. Zam-Zam Tower ngono ngaten nggih. Sok ben ngoten. Ayo. Yang kedua, bahkan orang yang paling dikenal oleh Kanjeng Nabi dan dekat dengan Kanjeng Nabi yang paling banyak sholawatnya. Ampun remehno sholawat nang Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ping pinten Ustaz? Sak kathah-kathahe. Ping 100, ping 200, ping 1000, ping 2000. Alhamdulillah. Ampun mandek-mandek maos sholawat. Bahkan nanti di hari kiamat itu yang paling banyak bermanfaat adalah la ilaha illallah dan sholawat. La ilaha illallah kalian sholawat. Kemudian setelah itu di bab berikutnya, apakah sorga itu sudah diciptakan atau belum diciptakan? Memang ini ada sampai pendapat yang sorga itu belum diciptakan. Tapi yang paling kuat, dalil paling rajih adalah sorga sudah diciptakan. Apa dalilnya? Banyak sekali. Kemarin kita sudah sebutkan bagaimana Kanjeng Nabi saat Isra Mi'raj masuk surga. Oh, apik swargane. Kanjeng Nabi mendapatkan seorang wanita yang lagi berwudu. Wanitanya cantik lagi wudu. Kanjeng Nabi mbek ndelok-ndelok ngoten Pak, mbek ngene. Oh, apik. Puyuh polane. Kayak wong ndelok-ndelok survei niku. Terus mendapatkan wanita lagi berwudu. Langsung Kanjeng Nabi tanya, Mbak, niki swargane sinten? Maka wanita itu mengatakan, ini adalah surganya Umar bin Khattab. Maka Kanjeng Nabi langsung, Jibril metu. Lah apa? Umar itu cemburuan, ayo metu. Akhirnya
saat Rasulullah selesai Isra Mi'raj mengabarkan kepada Umar bin Khattab, mohon maaf kalau nggak salah, apakah pas Isra Mi'raj ataukah Rasulullah melalui mimpi? Ya, Allah alam, nanti bisa dicek kembali. Maaf. Apakah melalui sepertinya Rasulullah mimpi ya, melalui mimpi ya. Di kemarin sudah kita bahas. Dakhaltul jannah fara'aitu fiha qasra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah masuk ke dalam surga dan kulihat di dalamnya. Ini hadis riwayat Sahih Muslim ya. Hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdul Malik, Jabir bin Abdullah. Dakhaltu jannah fara'aitu fiha qasran wa daron faqultu liman hadza. Aku pernah masuk ke dalam surga dan kulihat di dalamnya istana dan rumah. Aku bertanya, untuk siapa istana dan rumah ini? Dikatakan kepadaku bahwa rumah ini diperuntukkan bagi salah seorang dari suku Quraisy. Dan aku berharap bahwa yang dimaksud adalah saya. Dikatakan kepadaku bahwa orang yang dimaksud adalah Umar bin Khattab. Kalaulah tidak malu kepadamu wahai Abu Hafsah, saya akan masuk ke dalamnya. Umar bin Khattab terus nangis, ya Rasulullah, apakah saya cemburu kepada engkau? Tidak mungkin saya cemburu kepada Allah, kepada engkau. Hadis ini tentang bagaimana Rasulullah SAW melihat surga ada dua. Pertama melalui mimpi, yang kedua melalui Isra Mi'raj. Dan betul-betul Rasulullah memang jalan-jalan bersama Jibril alaihissalam menuju kepada surga. Jadi surga real, bukan khayalan. Surga real, bukan khayalan, nyata, nampak, bisa dipegang, bukan alam mimpi. Dan ini kemarin sudah saya sampaikan kepada kita semua bahwa nanti pada saat diganti bumi ini dan bumi ini diganti, saat menunggu hisab, manusia makanannya adalah dari tanah itu. Tanah itu nanti berbentuk roti, dia makan roti dari tanah yang diinjaknya tadi. Wah, ini memang ajib ya. Ya semuanya ya dulu kayaknya orang gak masuk akal gitu, tanah jadi roti. Tapi sekarang dengan teknologi pakan ternak ya, apa-apa sudah di panganan ternak atau Pak ya. Mohon maaf apa ini, debok iso dipangan wedhus, terus godhong iso pangan wedhus itu ya. Dengan sistem fermentasi semuanya jadi dan kambing lahap sekali. Bahkan sekarang di Jepang atau di Korea atau di Cina, mohon maaf, ada keripik gitu ya. Keripik Pak. Jadi garing-garing kayak gedang goreng kering ngono. Mak kriuk-kriuk kayak kerupuk rambak ngono kae. Jare enak jare ini sembuh. Ya itu desain. Ya, artinya bahwa semua itu Allah sangat mudah ya. Allah sangat mudah bila berkehendak. Ya. Kemudian dalil berikutnya bahwa surga itu sudah diciptakan adalah hadis riwayat Tirmidzi dalam kitab Jami'-nya, hadis dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, laqitu Ibrahima lailata asrabi. Pada malam Isra Mi'raj saya ke Sidratul Muntaha, saya bertemu dengan Ibrahim alaihissalam, kakeknya, buyutnya. Jadi Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Sayyidina Husain, kemudian Zainal Abidin, kemudian Ja'far Shadiq ya, sampai ke bawah Abdul Malik Al-Domat Khan, sampai ke bawah Syekh Jumadil Kubro, sampai ke bawah Wali Songo, sampai ke bawah Pangeran Benowo, sampai ke bawah Hasim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, sampai ke bawah nang Indonesia Pak. Turunan Ibrahim akeh nang Indonesia. Turunan Ibrahim itu banyak yang di Indonesia. Nanti akan kita bahas tentang masalah bab keturunan.
Berarti Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama itu turunannya Nabi Ibrahim. Turunannya Kanjeng Nabi, turunannya Nabi Ibrahim. Ono ning Indonesia ada dan turun temurun di Indonesia banyak. Apa maneh nang Solo akeh ya. Di Solo banyak. Daerah Solo, Lamongan, pokoknya tempat-tempat wali songo itu. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akri ummataka minnis salam. Coba, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan salamku kepada umatmu. Loh, kok iso? Karena Kanjeng Nabi itu sebelum diciptakan sudah dikenal oleh nabi-nabi sebelumnya, Pak. Ini keistimewaan Kanjeng Nabi yang tidak dimiliki oleh nabi yang lain. Kanjeng Nabi itu sebelum diciptakan itu sudah dikenal oleh nabi-nabi sebelumnya. Saking kenalnya seperti mengenal anaknya dewe. Istilahnya andeng-andeng ning ndi, alise bentuknya kayak apa, tohnya di mana. Itu para nabi-nabi terdahulu sudah mengenal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbirhum, saking kemecere Nabi Ibrahim ketemu Kanjeng Nabi, kok iso nang swarga. Alhamdulillah. Wahai Kanjeng Nabi, sampaikan salamku kepada umat. Nabi Ibrahim sudah meninggal dunia tapi bisa mengucapkan salam. Berarti Nabi Ibrahim mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti doa keselamatan. Ibrahim berdoa keselamatan untuk kita. Wa akhbirhum, kabarno wahai Kanjeng Nabi, annal jannata sak temene swarga thayyibatun enak. Sama tuh tanahnya itu ya, annal jannata thayyibatu turbah udbahul ma wa annaha qay'anan wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bahwa surga itu tanahnya apik, airnya rasanya seger. Surga adalah lembah yang tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kalau kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah, siapa yang mengucapkan ini maka ditanamkan baginya satu pohon surga. Pohonnya pohon kurma. Berarti mesti mlebu swarga niku mau sampean entuk. Piye cara mlebu swarga? Banyak saja mengucapkan apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Monggo subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada riwayat lagi dari Zubair, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mangqala, barang siapa yang berdoa berwirid subhanallah wa bihamdih ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, maka ditanamkan baginya pohon kurma di dalam surga. Iki rahasia enak mlebu swarga gampang nih Pak Jatmuko, Pak Samsi. Wah enak iki. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, mesti mlebu swarga, Pak. Lah jenengan wite wis ndek kono, tulisannya adalah pohon Syihabuddin ya. Kormanya Syihabuddin. Mosok gak mlebu swarga ta, Cak? Piye-piye tetap mlebu swarga. Maka orang kalau mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maka ditanamkan baginya itu pohon di surga. Piye carane mlebu swarga? Is Gusti Allah sing ngatur. Allah yang
ngatur. Berarti kita akan didandani akhlake, didandani putune, didandani imane kita. Itu sudah otomatis kena. Otomatis dah dapat. Maka subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, astaghfirullah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Monggo semua di mana kita mulai boleh ya. Subhanallah wa bihamdi saja ping 100 pada waktu pagi, subhanallah wa bihamdi ping 100 pada saat sore. Itu boleh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tidak ada bilangannya, sak banyak-banyaknya. Lek jenengan waca ping 1000 berarti jenengan enggak ada 1000 pohon. Lek jenengan waos ping 2000 jenengan enggak ada 2000 pohon. Nggih. Kalau kita perhutani punya bibit berapa 100.000 ya baca itu, nanti naik. Wah, itu luar biasa. Kita sekarang ini memang beda ya. Sorga itu ukuran yang berjalan adalah wirid, yang nanti ditimbang desanya tuh wirid. Seperti ngeten panjenengan duit real niku ya. Duit real. Teng mriki payu mboten, Pak? Duit real ini. Gak payu, padahal tulisannya iku 500 real, Pak. 500 real iku akeh, Pak. Oke, tuku bakso kena ngelangi sampean. Tapi ning kene gak payu. Jenengan real di sini gak payu. Sampai dolar ae yo gak payu kok. Saman dol kudu dituker sik. Tuker dadi rupiah. Loh, nanti di akhirat wakeh wong getun jatuh ore ana jatuh nggih. Subhanallah bihamdi mek ngono tok iku lho. Subhanallah bihamdi mek ngono tok iku lho. Suwargane cek gedene. Satu pohon iku lho saiki jemani biyen 400 juta, Pak. Iki pohon swarga dorong pohon swarga. Maka nanti banyak orang yang nyesel. Sing orang paling untung Bapak Ibu, tak kandhani niki. Sing wong paling untung, orang yang paling banyak zikir sama sholawat, paling untung niku. Sak donya, Pak, paling untung niku. Sampai ana wong idep-idep, wong melarat. Idep itu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula kan melarat. Kalah mbek Pak Jatmiko kali Pak Samsi. Napa? Sugih, enak infak 1 juta, 200 juta. Kula gak duwe duit. Piye kula supaya saged nyalip tiang-tiang sugih niku. Maka apa terus Kanjeng Nabi? Ucapno subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wirid. Sip. Wah, delik Pak, meneng Pak niku. Tapi jenenge wong tiyang sugih ya pinter. Ya luwih pinter sing sugih, Pak. Biasa wong mboten pati sugih kan mboten pati sekolah gitu. Ngoping itu. Loh, kok wirite anyar arek iki wis konangan. Konangan wadul nek Kanjeng Nabi kalah wis bocor niku wis. Bocor wiridnya itu. Maka Rasulullah bilang, itulah Allah berikan keistimewaan, kelebihan kepada hamba yang Allah kehendaki. Wong sing paling untung sampean Pak, banyak mengucapkan zikir sama wirid. Saestu. Wong sing infak emas mbek perak 3 kintal, 2 kintal ngono ya, infak emas mbek perak 2 kintal, 3 kintal. Sik kalah mbek wong wirid kali zikir. Asal zikirnya banyak. Wong jihad ngantek sirahe glondong Pak mati, ngantek sirane ucul glundung-glundung perang. Ambek wong wirid mbek zikir, sik menang wong wirid mbek zikir. Maka orang yang paling beruntung di sana orang yang zikir sama wirid. Kula sik umpama ngeten, pas kula berangkat riyen sekolah nang Suriah niku kan mboten gak ada sangu napa-napa, gak ngerti Pak. Pamit teng Ustadz Muzayyin, ketua dewan dakwah. Waktu pamit teng mriku, nggih mriki saat. Saya masih muda, seusia berapa 24 waktu itu nggih, usia 24, terus saya mampir ke rumah beliau. Sambil jagongi itu saya diajak masuk, beliau bongkar koper-koper itu loh Pak. Ono duit siji ya, sak dinar duit Kuwait itu Pak, diuncal-uncalno ceblok-ceblokno mbek dilumpukno ngono.
Gitu ya. Yes, beberapa lembar lah. Beberapa lembar ini saat bawa kali-kali manfaat. Tak dulu sak dinar, 2 dinar, 3 dinar. Wis sak rupiah, 2 rupiah. Perasaan saya begitu kan, Ustaz. Wis tak sak wis ge sangu-sanguan. Bahasan tak tuker tiba dadi duit akeh, Pak. Gitu. 1 dinar itu kan berapa? Saat niki nih. Berapa juta itu? 1 juta 2 juta. Piye? Duit cilik bahasan ditukar dadi kandel. Jadi duit kandel. Lek rupiah kan beda, Mak nggih. Rupiah niku sak tas gedhe ngene iki. Ya, ditukar itu dadi cilik niku amale mempes. Amale mempes. Tapi ada beberapa uang itu yang cuma sak lembar itu ditukar rupiah itu gak kena delen ndek saku ini, Pak. Mong sak lembar tapi delen ngene gak cukup. Loh, kalimat la ilaha illallah subhanallah mek ngono tok jenengan. Monggo kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali ini jenengan titeni mangke nang akhirat. Bayuh entuk balasane niku tanah lho nganti 1000 hektar. Mek sak kalimat tok. Mboten percaya dengan. Wong biyen gak percaya. Sakniki jenengan dikasih ATM, kartu ATM nggak Pak ya? ATM. Untuk membuka duite niku jenengan pakai napa Bapak Ibu? Pakai PIN. Berapa tutulan? Tuk 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 tuk. Nah, metu duite kan? Nutul 6 niku. Mek nutul 6 subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar iki mek 4 tutulane niku. Maka kalau orang bertanya suara apa yang paling indah di dunia ini, yaitu ATM saat mengeluarkan duit itu indah banget. Suarane bojo kalah ini. Itu ke depan begitu berada di akhirat sing berlaku itu Bapak Ibu. Jenengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, masuk surga itu sudah enggak usah diucapkan. Di mata kita itu sudah ada pembacanya, seret swarga, set neraka, set swarga, set neraka. Ketok tekom wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhu yauma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Ketok barcode, ngerti barcode Pak niki? Nang HP kan wonten barcode. Ketok cerek swarga, cerek Jannatul Firdaus, cerut Jannatul Aden, cerut Jannatul Naim. Cerut bongko. Diobong ning neraka. Ketok. Wajahnya iku gak kena didandani wis. Angel. Barcode iku rusak. Nah itu orang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. So mben ada gini. Ini sekarang sudah mulai ada perencanaan vaksin. Jari ini nggak tahu ya. Vaksin so mben. Vaksin itu nanti dicelupno nang ke tangan itu ada chipnya Pak. Kalau masuk ono video ini niki. Mungkin besok tak anukan ingatkan nggih tak putar besok ini waktunya. Itu vaksin niku sok mben disuntik jelas jerone niku ana chipe Pak. Wonten chip, semprot chip nggih. SIM-nya HP niku lho. Niku sok mben mlebune teng mriki. Padahal kurene nate guyon. Kula ben kan tau guyon. Sok mben niku HP ku ning untu ditempel ana klek kan ngoten to. Igae tenanan di Pak. Tapi sing iki ne sian. Sok mben meteng teng mriki Pak. Dadi ning untu niki langsung nang kuping, langsung nang jero niku. Wong ngomong dhewe kayak wong gendeng niku lho. Iku ngomong-ngomongan wis HP ku ning jero. Niki chip itu di sini. Dan ini sudah dipakai sekarang, sudah beberapa orang terkaya sudah pakai chip itu. Apa fasilitas chip itu? Ke ATM itu kayak ngene to, Mas. Metu duite. Blek ngene metu duite. Karena ada chipnya itu. Tapi teknologi ku yang ngisi-ngisi nih Pak niku. Ya chip itu nanti akan merangkum semua jenengan. Mobil jenengan pinten, montore pinten, utange pinten langsung cret ketok Pak.
mlebu ceret, utang, ceret, angel tenan. Sugih. Itu lagi mlebu ning pintu itu ada detektor langsung. Teng 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 teng. Wah, iki wong sugih. Teng 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 wong melarat. Itu langsung ngetok. Karena chip itu di dalamnya isinya nomor KTP, akte nikah, genetikanya jenengan, terus kemudian donyane jenengan, SIM-nya jenengan, pajaknya jenengan, iku wis ana ning kene kabeh. Jadi di sini ini semua dokumentasi kita ada di sini. Itulah orang Yahudi ingin mengendalikan dunia di situ. Jenengan nek kate dipateni mbek wong Yahudi ya nek ngono, langsung wis nempel kan. Blarah ning ndi konangan. Cet mati wis. Ayo. Enggak tahu niki vaksinnya kapan ngoten niku. Wis ana kaya gak karo-karuan piye carane ngoten niku. Wis tawakal alam. Iki wis digawe, Pak. Sudah dibikin 7 miliar chipnya itu. Wis dingge wisan. Chip itu tulisannya piye to? Jangan dimasukkan dulu ya. Saya malah gak bisa ngeliat. Nah ini. Kelihatan ya? Ini chipnya. Saya nggak bisa melihat. Ya, itu HP. Untuk mengaktifkan HP, mengaktifkan PIN itu sudah di tangannya itu. Mboten ketok. Ya. Bisa tak ambilkan yang satu khusus. Ya. Mungkin film yang ini. Ya, ini yang microchip. Ya, langsung dimasukkan ke tangan manusia. Tuh. Melebu, Pak. Jadi ini dari ATM ya iso, itu kecil itu. Kecil itu. Nah sekarang ini dia sudah masuk di sini. Saya dapatkan kemudian banyak naik pesawat sudah nggak perlu tiket, Pak. Terus tring itu langsung lebu dah. Ke hotel udah nggak perlu bayar, nggak perlu check in. Jadi langsung semua sudah tinggal dia di HP semuanya menjadi tiket, menjadi mau nonton sepak bola sudah nggak perlu ke hotel, nggak ada rekening ya.
Nah, iku mlebu iku. Lah, segitu itu isinya. Langsung masuk di daftar chipnya, loh langsung ketemu fotonya, SIM-nya, paspornya. Iki 7 miliar, gelem jenengan tekan ono. Aku moh aku. Masuk itu kayak duit barang, ojo Pak. Ini aktivasi HP. Ya, untuk aktivasi HP langsung password, PIN itu semua ada di situ. So mben jenengan lek tuku HP kudu pakai PIN itu ayo. Nanti kalau beli HP nggak bisa diaktifkan kalau nggak ada ini. Kepin HP-nya aktif ya udah itu. Wes pilih pinnya iki duwe apa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, inilah ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, bagi kita sebenarnya sederhana Bapak Ibu. Oh, berarti wirid itu ya PIN. Maka Rasul mengatakan kuncinya surga itu apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu udah masuk seret, udah kebuka dengan sendirinya. Terus kemudian pendapat bahwa surga itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Barang siapa membangun bagi Allah sebuah masjid, maka Allah membangun untuknya rumah di surganya sudah ada. Jadi kita jenengan nyumbang di sini untuk pembangunan yang ada di sini, itu sudah ada di sana, sudah siapkan. Uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, inilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin kita hafalkan tadi nggih untuk kita supaya bisa masuk surga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau subhanallah wa bihamdih. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya pesan pada seluruh kaum muslimin untuk menjaga protokoler kesehatan, karena Covid sekarang sudah mulai bermutasi ya, bermutasi. Insya Allah ba'da tawakal Allah, apa yang kita lakukan sederhana, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, gitu ya. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Karena kita ini sekarang bergelombol di sini, mulai besok, mulai hari ini saya sarankan salaman sudah cukup pakai isyarat saja. Nah, karena ini supaya pengajian kita tetap berjalan, istiqomah, semuanya sehat. Kadang-kadang bukan masalah apa-apa, kalau naudzubillah ada yang satu terindikasi jadi isu awake dhewe mboten saged pengajian. Ngoten toh? Ini memang virus beda sama beberapa bulan yang lalu. Ustaz biyen tenang-tenang, saiki aku pakai masker. Lek pengajian ngene yang ngedeni, Pak. Ya, kalau pengajian gini ya gak ketok untune beda. Ya, baiklah. Ngene iki gak oleh, Wan.
Begini ini nggak boleh. Kenapa? Virus itu ndek kene. Sampean gawa rene, unggahno ngene maneh. Padha karo mlebu itu. Ya wis kadung, ya wis tak semprot. Ini Pak Samsi bikin semprotan ini, ya. Semprotan daun telang. Bismillahirrahmanirrahim. Semprot kabeh. Ini hand sanitizer. Bikin bisa, Pak? Aman insyaallah. Nggih. Baiklah, termasuk di masyarakat tetap pengajian tetap normal, sholat tetap normal, tapi sekarang lebih diperketat, nggih, disiplin, jaga jarak, mboten usah salaman nggih. Kemudian pakai masker dan cuci tangan. Ngoten mawon, insyaallah semuanya dalam keadaan aman, sehat walafiat. Muga-muga Karanganyar selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.